استغفر الله. الفاتح بنية الفتوح والمنوح والرسوح صلاح الجسد والروح توبة النصوح أن الله يفتح علينا فتوح العارفين وأن الله ينور قلوبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فرع لو أدخل المتوضئ يده biqasdil ghusli anil hadathi aula biqasdin ba'da niyatil junubi au tathlisi wajhil muhdisi au ba'dal ghuslatil ula in qasadal iqtisara 'alaiha bila niyatil tirafin wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhara sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ay yaghsila bima fiha baqiya sa'idiha. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah ya, dengan nikmat dan karunia-Nya Allah juala kita dapat kembali ya melanjutkan kajian-kajian kita seputar ya air yang musta'mal. Nah, alhamdulillah ya kemarin kita sudah tahu bagaimana ya kronologi terjadinya air yang musta'mal. Yang mana musta'mal itu ada dua ilat. Pertama, musta'mal tadi apabila seseorang ya sudah melakukan ya ibadah menggunakan air dengan melakukan ibadah, maka air tersebut musta'mal. Yang kedua, orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak boleh tidak li'annahu addama la budda min. Ya, seperti orang yang bermadhab Hanafi yang mana berwudu tidak dengan niat. Bagi madhab Hanafi berwudu tidak dengan niat itu soh-soh saja. Kenapa? Karena wasail di madhab Hanafi itu tidak perlu dengan niat. Berbeda dengan kita yang bermadzhab Syafi'i, apabila tidak berniat maka itu bukan ibadah. Seperti orang melakukan wudu walaupun gerakan air yang dipakai tadi sama dengan apa yang telah kita lakukan dalam berwudu, namun apabila tidak diawali dengan niat maka itu bukan ibadah namanya. Apabila orang yang bermadzhab Hanafi tadi dari pandangan orang yang bermadzhab Syafi'i, orang tersebut tidak melakukan ibadah ya, tidak melakukan ibadah karena tidak dengan niat. Akan tetapi ibadah yang ia lakukan kalau seandainya wajib harus dengan bersuci, maka walaupun kita bermadzhab Syafi'i menganggap air yang digunakan tadi airnya juga musta'mal. Nah, itu yang kita ketahui ya dari bulan kemarin.
Nah sekarang ada kasus far'un. Far'un itu pengembangan masalah yang masih ada kaitannya dengan masalah sebelumnya. Ya, lau, ini seandainya. Artinya seandainya terjadi. Apa terjadinya? Adkhalal mutawaddi uyadahu. Orang yang berwudu, orang tersebut memasukkan tangannya ke dalam bejana ataupun tempat yang mana di tempat tersebut airnya kurang dari 2 kulah. Ya, karena apa? Sudah kita ketahui secara umum bahwa air yang mustakmal itu bisa terjadi apabila airnya kurang dari 2 kulah. Itu berarti sudah tabadur bidzihni, sudah ada di dalam logika kita bahwa yang dibicarakan ini pasti airnya yang kurang dari 2 kulah karena ada kaitannya dengan hukum ta'mal. Kalau seandainya air yang lebih daripada 2 kulah itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan mustakmal, yang ada mutanajis dan mutaghayyir, ya kan? Nah, kalau yang mustakmal itu pasti airnya kurang dari 2 kulah. Nah, jadi orang yang berwudu, taruhlah orang yang berwudu itu dengan menggunakan air yang ada di ember. Di ember itu kan kurang dari 2 kulah, atau di bak yang besar namun airnya kurang dari 2 kulah. Yang jadi patokan itu bukan ukuran tempatnya, yang jadi patokan itu adalah berapa airnya. Nah, itu yang paling kita garis bawahi dulu. Lalu kalau di dalam satu ember mungkin air itu cuman berapa? Mungkin berapa liter? Mungkin di dalam ember itu 10 liter, 20 liter atau lebih, ya, 30 liter, terserah. Walhasil ukurannya tadi kurang daripada 200 sekian liter. Kan 200 sekian liter itu kan ukuran air 2 kulah, ya. Pokoknya kurang aja dari 200 liter. Kemudian orang tersebut berwudu. Bagaimana prakteknya? Ini langsung kita praktekkan, ya. Begini. Dimasukkannya tangannya. Dia memasukkan tangan mau apa namanya, mau dimasukin gimana juga itu nggak bakal mustakmal tuh air, karena kita belum melakukan ibadah. Apa ukuran melakukan ibadah tadi? Barometernya apa? Barometernya apabila kita sudah melakukan niat. Nah, ambil airnya, udah diambil, itu mustakmal nggak? Enggak lah, nggak malah. Ambil, nawaitu rob al hadatsil asghar, ya lillahi ta'ala. Sekarang, ya, orang tersebut sudah melakukan ibadah. Artinya ini sekarang di dalam ibadah nih, di dalam ibadah. Wudu wajib tartib nggak? Wajib tartib nggak? Wajib. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi itu nggak ada tartib. Nah, justru lebih sensitif lagi. Lebih sensitif lagi kalau mandi. Ya, kalau wudu masih ada tartib, berarti berwudu itu, ya, setelah muka apa gilirannya? Apa gilirannya? Tangan. Tangan, ya, gilirannya. Kemudian kita tidak melakukan qasad, ya. Kita tidak melakukan qasad. Apa itu qasad? Orang berwudu yang wajibnya berapa kali membasuh? Yang wajibnya berapa kali? 1 kali, ya. 1 kali itu bukan ukuran 1 kali kita ngambil air, bukan. Ukuran 1 kali, walaupun 2 kali menciduk air, ya, harus sudah semua batasan muka itu terkena air, baru itu dinamakan satu kali. 1 kali ambil. Oh, kan ini kita nggak bisa dengan yakin, harus dengan zon. Zon itu prasangka, dugaan kuat. Kita bisa merasa apakah sudah, ya, air yang kita ambil tadi memenuhi ke seluruh batasan muka. Kalau belum memenuhi batasan muka, maka kita akan sempurnakan dengan cidukan air yang ikutnya. Berapa kali? Berarti pertama 2 kali. Ambil aja 2 kali. Lah,
ya kan? Yang mana niatnya kita ini hendak membasuh muka, bukan melanjutkan urutan. Kalau kita melanjutkan urutan, maka itu akan berdampak hukum. Aduh, ya. Ntar ganggu lagi ini, lagi asik-asik ganggu ntar. Ya, oke. Nah, baik. Nah, kemudian ya kita ambil airnya. Berarti kita menciduk yang keberapa? Yang kedua. Lalu zon kita bahwa air yang ada di muka ini sudah sempurna di batasan muka, maka itu hitungan keberapa? 1 kali. Kenapa? Walaupun 2 kali menciduk, namun yang pertama belum lagi zon kita kuat bahwa ini sudah keseluruhan anggota muka yang terbasuh, itu belum lagi 1 kali. 2 kali baru ini zon kita muka ini sudah terpenuhi dengan air tadi. Habis. Maka hitungannya berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Kemudian orang tersebut apabila sudah melakukan 1 kali, maka sudah luluslah basuhan muka rukun yang pertama. Sekarang yang kedua apa? Yang kedua apa nih? Ya tangan dong, masa yang kedua kuping? Iya, tangan. Nah, inilah yang mesti harus kita perhatikan. Apabila kita memasukkan tangan mutlak, arti mutlak tidak ada niat tangan dijadikan media sebagai penciduk gayung perennya, atau tidak ada hasrat untuk meniga kali. Kan sunat 3 kali. Orang berwudu 3 kali sunat. Kurang makruh, lebih makruh. Ya, bukan berarti lebih itu lebih bagus, bukan. Ya. Bukan berarti lebih bagus. Nah, kemudian orang ini tidak ada hasrat apa-apa. Atau dia memasukkan tangan tadi niatnya untuk mengambil air membasuh muka berikutnya, karena sunat 3 kali diambil lagi ini airnya. Dia merasa sudah dugaan kuatnya sudah memenuhi bagian daripada batas muka, ambil lagi. Apakah airnya mustakmal? Mustakmal enggak airnya nih? Mustakmal enggak? Enggak mustakmal air tersebut, walaupun kita ambil enggak mustakmal, karena dia ada niat untuk 1, 2, yang ketiga kalinya. Lebih daripada itu diambil mau ke muka, sudah mustakmal, karena batasannya hanya 3. Baik, itu kasus pertama. Kasus kedua, ini kasusnya ini yang ulun jelaskan ini lon pian nih beduhulu dikit pada nang di dalam kitab nih. Kenapa jadi dulu biar ibaratnya ini kada putus, karena lamunnya mangkal kena pian tebulik pulang malah bingung kena pian, ya. Atau lah dia memasukkan tadi biqasdil ghusli anil hadathi. Ini kasus yang pertama khusus orang yang berwudu. Di dalam ibarat itu khusus yang berwudu. Aula biqasdin. Nah, ini bukan berwudu lagi nih kasus nih. Ini kasus orang mandi. Orang mandi wajib yang tadi malam pian mandi. Aula biqasdin, tanpa ada niatan apapun, ya. Memasukkan tangan ataupun anggota yang lainnya. Kalau mandi itu sudah umum aja, ada tangan aja. Kalau wudu tuh baru tangan, ya enggak? Nah, aula biqasdin ba'da niyatil junubi. Setelah orang tersebut melakukan apa? Niat junub. Artinya sudah masuk ibadah kada? Sudah masuk ibadah kada? Sudah. Ambil nih air dengan tangan, orang bahari kada beemberan lah dengan tangan aja. Nawa itu
rob al hadatsil akbar an jami'il badani malam tadi lillahi ta'ala. Misalnya, ya ini itu tambahan ulun ya biar pian kadang ngantuk ya kan. Nah, sekarang setelah pian masukkan atau pian meletakkan niat tadi di mana? Mau di kepala, mau di tangan, mau di kaki, mau di mana aja. Karena orang mandi ini anggota badannya itu dihukumakan satu. Kalau wudu khusus, bagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu anggota yang tertentu. Adapun mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu mah atau anggota. Boleh mau meletakkan niat itu pada waktu kita membasuh kaki, pada waktu kita membasuh punggung, kepala, di mana aja udah jadi dah. Kalau wudu kan nggak boleh, kalau nggak di muka dia nggak sah, karena harus di muka. Ini berbeda dengan mandi. Nah sekarang kasus mandi, atau orang tadi memasukkan tangan, tapi setelah dia berniat mandi wajib, nawaitu rob al hadatsil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Udah, dia masukin nih tangannya yang kedua, tanpa ada niat apa-apa. Tanpa ada niat apa-apa. Apa hukumnya air tersebut? Mustamal nih air. Mustamal enggak? Mustamal. Satu. Berarti berapa kasus? Dua. Ya. Au ba'da, di situ aunya. Au taslisi wajhil muhdisi. Ataupun orang tadi memasukkan tangan tadi setelah ia selesai meniga kali membasuh muka. Ini kembali kepada kasus yang pertama nih, ibarat yang ini kembali kepada kasus yang pertama. Berarti kasusnya berapa? 3 kasusnya. Nah ini lagi ba'dal ghuslatil ula. Atau ia masukin tangannya, ini kembali ke wudu lagi nih. Tadi mandi yang kedua kan, ini kembali ke wudu lagi. Atau orang tadi setelah berniat nawaitu rob al hadatsil asghar, berwudu nih bukan mandi. Waktu basuh pertama sudah niatnya sudah sudah air tadi di dalam sangkanya sudah meliputi ke seluruh bagian daripada batas muka. Dia masukin lagi tangannya, tidak ada gharad untuk meniga kali atau sudah 3 kali, berarti keempat ya. Nah kemudian orang tersebut tanpa ada niat ightirab, maka air tersebut walaupun 1 kali, yang pertama di muka, berarti lanjutannya tangan, maka orang tersebut ya air tersebut mustamal air tersebut. Nah ini yang dia memasukkan tangan setelah basuhan yang pertama. Nah ini ngarannya muqayyad bisyar ya. Kalau di dalam uslub Arab tuh ada ngarannya muqayyad bisyar. Apabila orang tersebut ya mengkosot hendak meringkas wudu 1 kali aja membasuhnya. Memang ini anak sekali aja, anak bahancap benar, ada rapat pak di kantor pak. Jadi kada koba 3 kali, karena dia habis di apa ngarannya ditinggalkan orang rapat dia lah. Jadi sekali aja disurungnya tangannya mustamal kada? Mustamal ya. Nah kesemuanya bila niyatil tirapin. Apabila kita lakukan yang tadi tanpa ada niat, tangan dijadikan media untuk mencibuk air, artinya tangan tidak dijadikan sebagai gayung. Bahasa Banjarnya mintunya sudah ya kalau. Nah, karena dijadikan, namun kita misalnya ada niat, aku memasukkan tangan ini hanya sekedar apa bahasanya, gharad kita hanya sekedar media untuk mengambil air. Wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhara. Orang tersebut setelah membasuh muka,
Ya, kembali ke kasus yang pertama, ya kan? Basuh muka, liput sudah. Mau inya hendak mengkosot meniga kali ikah? Mau inya hendak mengkosot hanya 1 kali kah? Ini umum sudah. Ini umum sudah, ya. Tanpa ada tujuan mengambil air tadi, ya, tanpa ada ya kosot mengambil air tadi untuk digunakan tujuan yang lain. Setelah muka, aku hendak mengambil banyu nah cegar hendak memaus ingus. Memasukkan tangan juga nih, masukkan tangan juga kan ke sini juga kan, tapi tujuannya hendak membersih hidung. Ada tujuan lain kada? Maka air tadi nang di situ walaupun kita masukkan ke dalam itu mustamal kada? Kada, karena ada tujuan lah lain. Boleh aja kalau wudu tuh mbahnya basuh muka bau guring dulu, anyar tangannya kalau, boleh aja kalau, iya nggak ada yang larang dong. Mandi aja ya, udah malam tadi juga pian mandi kedinginan ya, kalau mandi wajib lah paksain kan pusat aja guringnya dulu mbah subuh anyar kepala pulang. Boleh kada? Ya boleh lah, masa nggak boleh, ya kan? Nah habis, lalu apa jawaban daripada lau tadi? Seandainya apa jawabnya? Soro musta'malan, maka air yang di ember tadi musta'mal. Ini emang kasus ini kalau kita kada paham di kaitan masalah ini ngalih ini tepulik-bulik, tepulilit ke orang. Tepulilit lamun kita kada tapi anu tepulilit. Nah, karena ibarat ini apa? Ada udu, ada mandi, ada ini, ada itu ya kan. Tapi kalau mau tahu kasusnya insya Allah nyaman aja. Insya Allah biar anu aja ya. Nah, yang mustakmal itu yang mana? Sekarang banyu tadi mustakmal. Mustakmal itu yang mana? Air yang tersisa di dalam ember, bukan air yang nih yang pertama kita masukkan hendak mengambil ya, kalau kada berniat napa-napa tak masukkan kita ambil itu mustakmal kada yang itu tuh? Boleh mustakmal kada? Yang di ember mustakmal kada? Mustakmal. Yang di tangan enggak mustakmal. Jadi di tangan ini kada mustakmal. Sapu kan ya ke tangan? Kada apa-apa. Hendak masuk itu kada kau lagi cari banyu nang lain pulang, ini mustakmal sudah. Paham tuh? Hah? Iya tadi, walaupun 1 kali tapi inya tujuannya hendak meringkas. Ya, baik. Musta'mal. Yang di tangan kada musta'mal. Bin nisbati, yang musta'malnya dinisbahkan kemana? Li ghairi yadihi. Air yang ada selain daripada di tangannya itu nang musta'mal, yaitu banyu nang tertinggal di dalam ember. Palahu, maka bagi orang yang mengambil air tadi yang sudah ada banyu di tangan tadi, palahu, lamnya itu lil jawaz, maka boleh bagi orang yang berwudu tadi ataupun orang yang mandi, ayaghsila bima fiha, ia ambil, ia basuhkan air tadi kepada dengan air yang ada di tangannya, baqiya sa'idiha, atau apa artinya sisa daripada saidnya, pegalangan. Jadi air tadi boleh jadi masukkan ke sini nang di tangan tadi. Wahakala ya. Nah, ini habis sudah. Ulun kada menyambungi dulu. Ini lo adakah nang perlu diperjelas? Nah, soalnya kalau kita masuk wa ghairu mutaghayyirin itu lain lagi ceritanya. Nah, yang ini aja dulu. Kita beri waktu beberapa menit, kalau sudah kadada apa-apa kita terusakan. Berarti sudah paham aja ya kalau. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal ini satu misal ada punya air satu bak, kemudian ia berniat nawaitu rab al hadasil akbari an jamil badani fardalillahi taala, isakibuknya dimandikannya air tersebut membulik kabak tadi mus amal ya lah tadi Terus biar dulu terus. amal. Kemudian kita wudu, setelah wudu sekali mencibuk kada mustamal. Kedua yang kedua mustamal.
Jadi air yang mustamal setelah kita baik kita mandi wajib ataupun kita berwudu, maka air sudah nyata mustamal. Apa tindakan kita kalau airnya sudah mustamal? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu mah mudah ya. Kalau sudah tahu mustamal, ambil ya baju nak hanyar pulang. Ya, ambil ya baju nak hanyar. Jadi sedikit ulun pertegas tadi, seperti air yang kiranya terperancing kan dia ke situ, ya kah? Mustakmal kah itu? Tidak mustakmal, ya. Jadi banyu jangan sempit kita. Maapakan apa ngarannya? Nih, awai turab al hadatsil asghar. Perancingan ke dalam banyu nang kurang pada 2 kula. Mustakmal kah kada banyunya itu? Lah, kada mustakmal. Kan banyak yang berasumsi itu mustakmal ya. Kalau seandainya itu mustakmal, maka seluruhnya akan mustakmal. Apa seluruh mustakmal? Limbahnya pian, memasukkan tangan pulang. Banyu bakas tadi ada aja lagi. Iyalah, mau lah karing. Mau lah karing. Kada kalau banyu masuk akar, mustakmal pulang. Sampai hari kiamat kada tuntung-tuntung bodoh. Mustakmal aja. Jadi banyu nang kepercikan itu ya sebahagian ulama itu tidak nang kotrohnya yang perancingan itu tidak mustakmal. Jar guru ulun bahari Yesidin, lamun Yesidin itu sempit banget Yesidin. Lamun Yesidin itu mustakmal, habis Yesidin mustakmal aja. Lalu pian hendak mengambil pulang. Nah ini banyu tadi ada kalau lagi, malah besing aja kita masukkan. Oh lah ada mustakmal. Mustakmal guru ya lamunnya dihukum akan mustakmal. Nah jadi tidak mustakmal itu. Jadi pian kadang alih wudu ya kah? Enggak, hati-hati perancingan ya karena mustakmal aja. Tang perancingan sedikit, banyunya nih ngitung-ngitungannya. Lalu ujar guru tadi, kalau sudah mustakmal apa tindakannya? Iya ambil banyu nang lain, iya kah? Kalau hendak, nah tapi jangan dibuang banyu tuh guru banyu nang mustakmal jangan dibuang, kepinggirakan dulu. Pian buat di dalam kamar mandi, nang kiranya banyu di dalam kamar mandi itu apabila pian buatin itu menjadi 2 kulah, maka banyu tadi sudah kada lagi mustakmal, steril lagi ya, steril lagi otomatisnya ya. Atau sesama air yang mustakmal, seember mustakmal, segayung mustakmal, seember mustakmal, kumpulakan si mustakmalnya nih, kumpulakan berataan buat jadi satu sampai ukuran 2 kulah, maka air tadi menjadi suci kembali. Ya, maka menjadi suci ya, maka menjadi suci. Bagi-bagi pulang pian tadi seember kah? Nah ampun pian seember kawa pulang diuduakan, ampun pian segayung kawa pulang diuduakan. Nah bicara jar guru Udin tadi asal jangan dikamihi aja jar ya. Kalau air 2 kulah mau pian kamihi mau pian apai, yang penting asal jangan berubah, maka air tadi tetap suci mensucikan. Nah beda ya kada. Lamunnya air nang kurang pada 2 kulah tis sebuting aja percikan najis, tetap air itu hukumnya mutanajis walaupun tidak berubah. Wah kada ya. Nah begitu kira-kira. Mungkin ada yang lain? Gini guru, kalau sekarang kan jarang kita pakai tangan, langsung pakai gayung aja kan biasanya. Jadi kalau batangan ini kan air yang mengalir langsung dari keran. Nah, itu kan kada sama dengan air yang bertandak di ember kan. Oke. Walaupun pakai tangan juga kan di keran itu. Nah ini kayak apa penjelasannya guru supaya wudu yang di keran itu kan yang air mengalir dengan air bertandak tadi kan beda tuh lah. Kalau penjelasan tadi kan hanya air yang ada di ember. Baik. Nah ini kalau misalnya yang mengalir itu kayak apa? Ya, kalau kemudian pulang kalau misalnya air yang tertandak juga seember tapi pakai gayung guru. Pakai gayung kadang menggunakan tangan tuh kan tapi pakai gayung. Nah, Yep. kayak apa nih guru? Baik. Ya, satu-satu kita jawab yang pakai gayung dulu karena dekat kaitannya. Kalau sudah bergayung berarti kita ini sudah niat ikhtiarab.
Artinya menjadikan gayung ini sebagai media berarti kan apa-apa. Ambil pulang, gayung pulang, ambil pulang, nggak ada masalah, nggak ada hukum mustamal. Ya, itu nyaman banget, jelas-jelas sudah bahwa gayung ini adalah media. Tangan aja kita niatakan jadi media, jadi apalagi memang wujudnya ada, lebih-lebih lagi. Baik, sekarang air yang mengucur dari keran udu yang ada mustakmalnya, mau mustakmal gimana ya, so hanyar pulang banyunya kada terbuat hanyar pulang, jadi nggak ada masalah. Tapi air yang banyak orang yang memedahkan bahwa air yang di keran sambungannya sampai ke sumur, sambungannya sampai ke tandon, itu artinya airnya 2 kulah lebih itu jar. Oh lah, ya itu kada. Ujar Imam Ibn Hajar, apabila patokan air tadi menjadi satu, ya itu apabila kita dub'ah, kita tepuk di sini, di sana ikut bergelombang enggak? Kalau di sana ikut bergelombang, berarti itu ada muasalah, ada hubungan. Nah kalau misalnya ada di tandon, tapak di sini ya ada bergeraknya. Kalau kada bergerak berarti dihukum makan loh ya. Ini bicara fikih nih, dihukum makan itu tidak muasalah, tidak ada hubungan. Tapi kalau pakai keran itu sudah aman, ya kan, nggak ada masalah lagi. Sudah kalau pakai keran itu ada masalah. Cuman yang jadi masalah kalau pakai keran itu biasanya apa? Isrof. Nah, arti isrof apa? Air itu keluar, kita lagi keluarnya jarang kita tutup ya kalau lah, maka hukumnya makruh, ya kah? Nah, itu di dalam Zubat dipedahkan apa aja? Wa makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir igtarafa. Makruh air, ya, hukum makruh air tadi apabila inya isrof. Isrof itu artinya menggunakan air itu berlebihan, ya, berlebihan. Haitsu asrafa walau minal bahril kabir igtarafa, meskipun kita ambil air tadi dari lautan nang ganal banan nang kadada napa-napanya, nang kadada ada pengaruhnya kita ambil, jangankan segayung ya, kalau lah ambil seberapa aja air lautan tuh kada pengaruh, tetap hukumnya isrof itu makruh. Wahakadha. Naam. Guru satu lagi. Nggak apa-apa dia pakai ini, dia pakai keran aja, nggak ada masalah. Yang masalah tuh kan langsung direct, your hand direct to. Assalamualaikum guru takon. Salam. Ini guru drum Ya. Isinya 200 liter, berarti kurang 2 kolah. Karena 218 satu kolah. 200. Kemudian digandingkan lagi drum satu, cuma ditabuknya di sini guru makanya jadikannya selang ini kayak pipa. Jadi jadi satu. Lalu ini kedua-duanya penuh, apakah termasuk 2 kolah atau tidak, demikian? Baik. Jadi itu tadi yang jar ulun, ujar Ibn Hajar, menghubungkan air ini apakah jadi satu? Itu dengan cara kita dub'ah guru. Tapak di sini beguyang kada banyunya. Lamunnya di sini kada beguyang guru berarti walaupun zohirnya tersambung itu tidak muasalah ngarannya. Tetap nang diitibar nang ini juga. Nah, jadi kan ke guru ini 150 liter. Ini 150 liter. Berarti kan 300 itu kan sudah 2 kulah lebih. Dibarinya selang halus atau pipa nang 3/4 atau setengah. Sambung akannya di sini. Lamunnya setrum bujur aja andaki sini mestinya nyetrum di sini itu lamun setrum, ya kah? Lamun orang nyetrum ya kalau. Tapi ujar Ibn Hajar
hendak mengetahui bahwa ini mau sholat, tapak di sini gini, tang, bergelombang kada di sini. Bilanya bergelombang, iya tadi sudah. Lamun kada bergelombang pak, tetap kada dihukumakan. Wah kada, baik. Banyak, iya makanya dulu tanya lamunnya setrumnya nyetrum aja biar. Tapi hukumnya kada. Sudah cukup? Ada yang lain? Misalkan guru lah di dalam bak tuh 2 kulah guru. Terus kita pakai mandi wajib. Nah, mandi wajib berniat. Terus kepercikan guru. Itu kan otomatis kan berkurang. Apakah itu mustakmal guru? Nah, mungkin itu aja guru. Kan tadi udah dibilang kalau perancingan tadi itu kada ada masalah, ya kan? Kan sudah tadi dibilang barusan tadi. Ya, sekarang air 2 kulah nih, pas-pasan. Berbuat aja pikam di dalam drum. Nawaitu rob al hadatsil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Bangun ya, bangun. Kalau air tersebut masih 2 kulah, ya kan tadi 2 kulah diyakini, maka kada mustakmal itu air. Kada mustakmalinya. Ukuran 2 kulah itu bukan ukuran digital. Ingatin, bukan ukuran digital. Kalau digital tuh ada koma. Model supermarket juga jual buah, mesti harganya rupiahnya tak ada, ya kalau, ya kan? 3 kilo sekian on sekian ini harganya sudah ada pada itu. Nah itu digital. Kalau ukuran kulah itu takriban tuh kurang lebih, boleh kurang dikit, boleh lebih sedikit. Kadang mesti harus limbah diambil segayung berarti berkurang, enggak begitu ya. Nah jadi makanya jangan aku tadi bukan kalau digital, nah itu kena pasang timbangan digital aja kena guru ya. Baik, sudah cukup? Nggak ada lagi? Habis, kita sambung ya. Nah. Habis. Wa ghayru mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Dan ini syarat air yang boleh digunakan untuk berwudu. Ya kalau air yang boleh digunakan untuk berwudu. Artinya air tadi tidak mustakmal dan juga air tadi tidak berubah dari wujud awalnya. Sama ada perubahan itu ya, baik rasa, warna ataupun baunya. Nah itu yang dimaksud dengan perubahan ya. Airnya 2 kulah nih, 2 kulah tapi berubahnya dengan apa? Nah ini harus tahu pulang berubahnya tuh dengan apa. Nah ini kada kawal limbahnya berubah kada berubah juga, tapi dengan sesuatu. Bisa jadi air tadi kada, walaupun berubahnya kada merubah kemutlakannya, tidak merubah kemutlakan airnya. Nah taghayyuran katsiran, perubahan yang signifikan, perubahannya banyak banget, ini berubah banget, bukan perubahan yang tipis. Arti perubahan tipis itu sedikit mana berubahnya, itu masih ditoleransi, asal jangan perubahan itu disebabkan oleh najis. Kalau di perubahan itu disebabkan oleh najis, berubah air tadi walaupun sedikit perubahannya, tapi penyebab perubahannya itu najis, itu mutanajis sudah. Itu kada kawa biarnya airnya banyak kayak apa aja, mutanajis sudah itu ya. Nah baik, bihaitsu arti ya air yang berubah banyak tadi
yamna'u itlaqos milma'i alaihi, yang dapat menegah keutuhan ya kemutlakan air itu sendiri. Artinya air tadi berubah dihukumakan kada mutlak lagi. Itu nang dimaksud dengan perubahan tadi, perubahan yang beri dampak tadi ya. Nah, nang kayak apa contohnya? Bi'an taghayyara ahadu sifatihi. Perubahan tadi disebabkan dengan salah satu daripada sifat air tadi. Apa sifat perubahan air? Min ta'min. Diminnya lil bayan ya. Dari rasanya, au launin, ataupun dari warnanya, au rihin, ataupun dari baunya. Lamunnya sumur bor bebau model kayak bau besi itu lain, karena itu emang dasar dari sononya itu mah ya. Nggak ada masalah ya. Baik. Nah, itu dulu berubahnya dari segi itu. Warna, rasa lawan bau. Bilanya sudah berubah, walaupun air itu lebih daripada 2 kula, cuman dilihat dulu perubahan itu dari mana. Kalau perubahannya dari apa? Dari lumut, ataupun dari sesuatu yang memang yang memang harus air tadi tidak bisa terpisah dengan itu. Seperti kaporit itu kan lain. Seperti apa? Seperti ya tanah. Ini air bagus nih. Buat di tanah segenggam, pes. Apa warnanya? Berubah kada? Berubah. Tapi berubah ini menegah kemutlakan air enggak? Tidak. Kenapa? Karena memang air tadi dari tanah. Iya nang jurang rumus apa? Bila apa jurang tuh? La yastagni anhu. La yastagni anhu, artinya air tadi tidak bisa dipisahkan dengan pian aja mencari banyu mulai mana pian? Ya mulai tanah. Iya kada? Artinya sesuatu nang kada kawa dilepaskan lawan air. Berbeda nang apabila perubahan itu disebabkan oleh benda yang mana banyu itu ya terkaya daripada benda itu. Arti terkaya itu apa yuk? Jauh, nggak ada hubungannya sama itu. Seperti apa? Kaporit, abang jar guru Udin dari kaporit ya. Kita bedahkannya kaporit sudah. Kaporit itu dari mana? Kimia. Kimia itu dari mana? Olahan. Nggak ada kimianya di air. Nggak ada di mana? Di tanah. Artinya benda asing. Atau garam. Garam itu dari mana? Dari air nggak? Dari laut, dari air. Berarti kan nggak bisa dipisahin. Boleh. Air ini satu ember masuk ke garam, tapi garam yang mana? Garam laut, bukan garam darat. Kadang buaya darat aja bang kada. Garam laut artinya garam yang diproses dibikin memang dari air laut. Kalau dari air laut berarti dia ada hubungannya dengan berbeda dengan garam darat, garam hutan, nang andaknya di gunung-gunungnya ini gunung garam kan ada, ya ambil di situ. Nah ini kan ada hubungannya lawan banyu, buat di garam, andak di situ, masin, berarti air ini berubah dan ini bakal mengganggu kemutlakan nama air. Berarti air ini mutaghayyir. Bila mutaghayyir soh kada buudu. Ada soh mutaghayyir juga, tapi dengan uyah yang diulah dari laut berubah sama kada, tapi tidak merubah kemutlakan. Karena apa? Karena garam ini memang dari air. Ada garam darat tuh dari gunung, orang asing tuh. Puyeng lagi nih Guru Udin. Ya. Nah, habis. Walau takdirian.
Perubahan itu mesti harus walaupun secara takdiri. Apa arti takdiri? Ya, harus mesti diapayakan, disimulasiakan. Kalau iya air tersebut berubah dengan apa? Dengan sesuatu yang asing. Contoh, ini air 2 kulah nih. Ya kalau air 2 kulah kemasukan banyu perahan daripada hasil bunga mawar, atau kemasukan air kencing yang sudah beberapa hari yang sudah ada baunya lagi, terbuat di situ. Berapa terbuatnya? 1 cc. 1 cc buat ya 1 cc di situ. Kalau misalnya dari kencing yang sudah kededa lagi baunya apanya, buati 1 cc di situ, berubah lah ya? Ya jelas kada berubah. Nah inilah perlu pentakdiran, perlu simulasi. Nah simulasi, bagaimana simulasinya? Jadi berapa masuk tadi dibuati. Kenapa yuk? Kalau seandainya takdirnya tadi, ya, nah apa ngarannya? Kalau rasa ruman itu apa jadi orang? Delima. 1 cc delima dimasukkan di situ, air tadi akan kerasa delima apa kada? Kada kerasa delima, berarti itu tidak berpengaruh. Kalau launul asir itu apa? Jus ya kah? Jus kah asir tuh? Nah jus ya kalau apa? Buat ya situ. Ya kah? Lamunnya kada apa ya? Lamunnya napa ngarannya? Lamunnya baunya bau lazan. Nah lazan tuh kayak bau apa? Apa jurang ya? Apa guru lazan itu apa? Odonan kah? Nah ya kalau nah lamun kadada, maka air tadi sudah dianggap steril, habis. Au kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhir, atau perubahan air tersebut disebabkan dengan sesuatu bima, itu nakirah lah, ma itu nakirah mausufah bimakna syai', dengan sesuatu ala udwil mutatahhir, ya, atas sesuatu yang ada di anggota tubuh orang yang bersuci tadi, ya. Nah pangarannya pil asoh, di dalam menurut kaul asoh. Pian nih ya, kalau awak pian nih lah ada obat merah betadin lah, sekarang kan ada lagi obat merah ya, kalau ada lagi orang punya obat merah ini lah, ada jauh lah, jarang lah nang ada betadin ya, kalau bahari pun biar orang luka nggak obat merah ya, kalau nah itu bahari kita ini jarang pak obat merah lah. Nah betadin, anda kayak betadin di sini ya, kalau kan sunat aja kita sebelum kita berwudu kan sunat aja membuangi dulu, kan sunat aja. Kalau kada dibuanginya, kalau kada dibuanginya, ini air 2 kulah masuk akannya, ingatan wudu tangannya, itu buatan yang bakas betadin tadi, ya kah? Itu buatan yang bakas betadin tadi kan bakasnya awak kita, ya kah? Karena kada dibersihi, ya kalau lihati banyu nang bakas tebuatan ke situ berubah apa kada? Bilanya berubah, ya, walaupun dari bekas kotoran yang ada ataupun sesuatu yang ada di anggota orang berwudu tadi atau orang mandi, maka menurut kaul nang asoh tetap dihukumakan perubahan itu memberi dampak hukum. Apa dampak hukumnya? Tetap air mutaghayyir itu kalau menurut kaul asoh. Muqabil asohnya napa? Sohih, berarti kada apa-apa, ada aja kaulnya nang medakan kada apa-apa ya, kalau nah ada aja. Tapi menurut kaul yang asoh yang kuat itu bilanya berubah dengan sebab sesuatu yang timbul dari anggota orang yang bersuci tadi berubah sedikit aja, maka itu berdampak, air tadi berdampak hukum. Maka hukumnya apa? Berubah, maka termasuk air mutaghayyir. Kalau air mutaghayyir maka
air tadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wah kada. Nah, habis. Wa inna ma yu'athiru taghayyuru in kana bi khalitin ay mukhalitan lil ma. Nah, ingin sini ya dulu. Ini lamunnya ini diterusakan sampai jam 10 nih. Karena pembahasannya ya kah? Amunnya kita maknai baca aja ya kada apa-apa Bang, tapi karena kada paham-paham. Nah, sudah berseruan sih Din. Nah, berseruan guru ya sudah. Iya kah? Ada mungkin yang perlu dipertegas? Silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang tadi itu yang ember yang bekas mustakmal tadi kan dibuat ke dalam bak yang tegana yang lebih 2 kula. Mbak tuh kita buat lagi ke dalam ember itu, apakah embernya itu harus dibasuh dulu atau buat aja langsung? Enggak, langsung aja. Itu bukan aja. mutan najis. Enggak. Terus Langsung. ini kalau kita berwudu pakai Deketin. Kalau kita berwudu pakai keran itu apakah seperti berwudu pakai bak, tangan ini berdulu masuk ke itu atau ini yang berdulu? Ya, sunat dari ujung sini ke sini airnya mengalir. Enggak. Tapi kalau pakai keran apakah Enggak, sama juga mau Oke. pakai keran mau enggak, itu tetap dari ujung. Yang sunatnya dari ujung. Dari sini boleh, bukan kada boleh. Cuman sunatnya dari ujung jeriji ke bawah. Oke, kalau yang bebinian ini kan berwudunya tempat wudunya itu kadang bersamaan antara lakian lawan bebinian. Nah, itu lain cerita lagi tuh. Itu lain cerita lagi. Oke. Itu artinya bukan hukum lagi yang ngomong, bukan hukum wudunya. Itu hukum bercampurnya pulang. Artinya bebinian lawan lakian bercampur wudu, bebiniannya besing-besing bercampur. Ya haram lah. Kadang kan setiap musola atau masjid itu kadang ada yang kada berpisah yang jadi Nah, satu itu tergantung musolanya. Nanti karena kita request yang binian-binian laki-laki. Ya, terima kasih. Nah, cukup ya. Nah, artinya tidak substansi kita tadi. Itu kan masalah tempatnya ya. Artinya tempat bagaimana bebinian bercampur dengan lelakian. Ya jelas sudah sama bebinian di pesawat hendak berwudu atau hendak bertayamum berkumpul dengan lelakian. Tayamum kisahnya, Mbah jurang 2 kali yang nenek anunya sudah bertayamumnya ya kah? Bapak bisa buka, ini berbuka aja tuh sudah haram. Wah kata ya, kira-kira itulah. Aja cukup ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Banyunya 2 kulah guru cuma di dalamnya tuh ada tai cacak, tai tikus. Kan gak ada bermasalah kalau 2 kulah, tapi inya jijik. Nah, itu aja guru. Ya kalau beda dong. Kalau jijik itu kan pribadi, ya pribadi bukan hukum ya. Terserah kalau jijik ya nggak usah. Banyunya kan ada lagi, tetap wudu di situ. Boleh, kenapa kan boleh? Pakai mic aku nggak dengar. Apakah boleh? Boleh. Cuma nya jijik, jadi kada maunya di situ tah. Kada mau di situnya udunya. Ya nggak apa-apa, terserah aja Nggih. mau yang di lain, terserah aja. Jadi maksud ulun seandainya walaupun jijik, apakah di situ soh aja udunya di Nggak situ ada tadi? syarat soh tuh harus kada jijik itu kada ada. Oh ya Harus ya. kan syaratnya orang wudu harus kada jijik, lamunnya jijik walaupun 2 kulah, walaupun ini maka kada boleh, kada ada kan? Ya kada. Ayo wah. Itu Bapak satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak ditakun nih.
masalah semir rambut. Ini ulun mendengar dari Profesor Dr. Kiai Haji Imron dari Jawa. Beliau menyatakan bahwa itu sunnah Haji Sidin. Nah, kayak apa kira-kira tanggapan pian ulun minta informasi yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, mewarna rambut dengan warna asli rambut itu hukumnya haram. Sebagaimana kata para ulama, wa yahrumu khidabus sya'ri bisawad li rajulin la lil jihad. Li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Itu kan jelas ya. Wa yahrumu khidabus sya'ri bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Itu di dalam Zubat begitu. Haram orang mewarna rambut, menyemirkah, apalagi menyemir lah, haram apabila dengan warna hitam. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kadang-kadang kita ini mau biar kelihatan muda, Pak. Ya, putih-putih dikit semir lagi, putih-putih dikit ambil lagi yang hitam. Kalau yang hitam haram hukumnya. Sama ada laki-laki kah, bini-bini kah nyemir, haram. Lalil jihad, kecuali pian hendak tulak perang li'ilai kalimatillah, pian tuha rambutnya putih lalu pian semer hirang supaya kelihatan gagah seperti anak muda, jadi musuh takutan juga kan. Lamun jeruk musuh, mbah ini bau uban, Anda tunjulkan rabahnya. Iya, nah itu haram hukumnya. Kalau warna-warna lain dipacari, diapai, memang ada sunnahnya. Dengan menggunakan jangan kimiawi, Pak. Kimiawi maksudnya yang jangan menutup ya rambut. Kalau pacar itu kan kada. Kalau pacar itu ngarannya bukan ainnya. Kalau pacar itu namanya asarnya. Pian nih pacar, pirik pacar, hena ya, pirik sini akan. Habang ada, habang, pian basuh tetap aja habangnya, berarti ini asarnya, bukan hinanya. Asar tuh bekasnya Bang Raja. Nah kada apa-apa tuh sunat pian aja, pian hendak janggutnya dihabangi kah, ya kah? Nah atau warnanya kuning, nah, ya mana gobang sih, ya kah? Tapi itu secara hukum warna aja kada masalah asal jangan habang. Namun lihat dulu, kurang nambah keler-keler rambut tuh apa garang tujuannya dulu. Nah, apalagi anak muda warnanya di sini hirang, di sini habang, di sini apakah warna macam-macam. Kalau hendak tasyabbuh lawan orang-orang nang kada bujur, maka nggak bisa ditolerir lah. Itu menunjukkan itu bahasa tubuh kita ya. Itu menunjukkan buat apa sih warnanya ada habang, ada macam-macam ya. Itu terjadi itu. Kalau misalnya dia hendak bagak, hukumnya nang sekira sentris, ya beda lagi hukumnya. Karena sentrisnya itu menjadi haram ya. Nah, bukan menyemir warnanya itu bukan. Kalau toh menyemir aja warnanya asal jangan hirang, kada masalah. Kalau hirang hukumnya haram ya. Wah kata. Cuma di sini mutlak asal jangan berjihad. Kalau berjihad karena Bapak Guru mutlak itu. Ya, di sini ada menjelaskan beliau bahwa Sembar ini tadinya itu kan disuruh oleh Rasulullah untuk berperang. Itu katanya waktu itu dari orang Yahudi itu senangnya hirang. Jadi jangan pakai hirang. Setelah ini orang Yahudi ini kada lagi pakai hirang, pakai pirang. Sekarang boleh aja pakai hitam itu boleh aja. Nah, nggak ada yang membolehkan itu. Cuma apakah ulun bisa menjelaskan di sini, disuarakan dari HP ulun rekam ini Pak? Begitu. Ulun bunyikan di sini bisa lah Pak?
Nggak usah, cukup aja. Oke. Nggak ada apa namanya, nggak ada sekarang boleh, nggak ada. Dari dulu sampai sekarang tetap yang namanya menyemir rambut, warna rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram. La lil jihad, kecuali untuk jihad. Kita tidak menemukan lagi. Wallahu alam, apa asbabnya? Wallahu nanti kita mungkin perlu kaji usulnya apanya ya. Nah, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Oh, Guru Udin nak nambah ya? Ini nggak apa-apa, langsung aja Guru Udin, langsung aja, dengar aja. Semer yang digunakan orang goyah ini kan kayak paling kayak sampo. Cara penggunanya tadi itu kan di sekitar 10 menit atau 15 menit toh. Jadi pada ketika rambut kering itu jadi kalau sudah dibasuh itu kayak rambut hirang tuh Bang. Nah itu apakah termasuk semer itu ya? Gunakan dengan cara kayak itu tuh Sedangkan di situ kan tulisannya itu jahe. Bahasa familiar, semir itu bahasa kita. Bilanya orang menyemer aja, itu mewarnai. Kalau di dinding mencet ngarannya, ya kah? Nah kalau di sepatu menyemer ngarannya, kalau di rambut menyemer ngarannya, ya kalau? Nah itu sudah bahasa familiar. Nah kalau seandainya bahan tadi menutup pori-pori dan bahan tadi ada asarnya, bukan asarnya, itu zatnya, maka biarnya warna apa aja, bukan masalah apanya. Kelak nanti apabila inya mandi wajib, nah itu yang berpengaruh. Nah seperti orang betato. Orang betato itu hukumnya apa? Nah, kalau tato yang permanen itu kan di dalam tuh. Ya kalau yang ditusuk, itu jar Guru Ulun kalau meninjau lain lah, inya punya niat apa lain. Itu pada waktu inya mau ulah tuh haram hukumnya. Setelah jadi ini tato, sudah menjadi daging bersih, sudah arti bagian bersih itu apa yuk? Sudah kada lagi nang itu ya, sudah jadi aja ya. Itu soh aja inya hendak mandi wajib kah soh, hendak berudu kayaknya menato di sini soh, karena itu sudah dihukumakan bagian dalam. Berbeda dengan anak sekarang, kesah-kesah betato tapi di permukaan. Tatonya itu ada yang berumur 2 bulan, ada yang berumur 3 bulan, ada yang berumur 6 bulan. Itu tergantung. Itu nang haram, itu nang kada boleh. Anda di sini tatonya berudu, kada sah udunya, karena itu di permukaan menutupi kulit. Nah itu jadi nang permanen itu justru nang kada apa-apa. Tapi pesan apa betato pian? Nah jadi hukum itu unik ya. Nah gini hukum. Nah itu karena sudah termasuk bagian dalam. Jadi bagian dalam tuh kan nang diwajibkan tuh kita harus air tuh kena di bagian luar ya. Wah kata ya. Cukup Guru deh. Nah ya sudah ya. Kira-kira nah jam 8 sudah. Nah aja mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ampun maaf ulun apabila ada kekurangan, mungkin ulun sedikit apa ya. Nah, kita mutolaahan aja ya. Apa jurang itu anu-anu aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ampun maaf apabila ada kekurangannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.